Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 210227179. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas MIT AIK 3. Adapun soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan yang dimaksud dengan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam, serta dalam hal apa keduanya dapat diberlakukan. Yaitu, pemurnian berarti proses atau tindakan memurnikan sesuatu yang mengotorinya supaya menjadi bersih. Sedangkan pembaharuan Islam adalah upaya-upaya menyelesaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Sedangkan pemurnian dan pembaharuan dapat diberlakukan karena umat Islam harus dibimbing kembali ke jalan Islam yang sebenarnya bersih dari segala macam bentuk bid'ah, hurufat, serta syirik. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tokoh-tokoh pembaharuan Islam disertai pemikirannya. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. A. Hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. B. Tazlik kepada ulama tidak dibenarkan. C. Pintu tidak terbuka dan tidak tertutup. Yang kedua, syadwilullah. A. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kealifan menjadi sistem kerajaan. B. Sistem demokrasi yang ada dalam kealifan diganti dengan sistem monarki absolut. C. Perpecahan kalangan umat Islam yang disebabkan berbagai pertentangan aliran dalam Islam. D. Adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Yang ketiga, Muhammad Ali Fashad. Ide dan gagasan Muhammad Ali Fashad yang sangat inovatif pada zamannya antara lain bahwa untuk menghadirkan sekolah-sekolah modern, memasukkan ilmu-ilmu modern. Yang keempat, Al-Tahwid. Beberapa pemikirannya tentang pembaharuan Islam. Ajaran Islam bukan mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Yang kelima, Jamaluddin Al-Afghani. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahannya kondisi. Yang keenam, Muhammad Abdul. Pembuka pintu istidah. Menurut Muhammad Abdul, istidah merupakan dasar penting dalam menafiskan kembali ke ajaran Islam. Yang ketujuh, Rashid Ridha. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Dan yang kedelapan, Syahid Ahmad K. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan hadis. Yang kesembilan, Sultan Muhammad yang kedua menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyat. Yang kesepuluh, Muhammad Iqbal. Umat Islam. Soal yang ketiga, sebutkan teori terbuka menurut kalian masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana prosesnya. Menurut saya, teori India Gujara. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makaman Malik Al-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh.
Soal keempat yaitu jelaskan secara rinci sejarah yang didirikannya Muhammadiyah dan profil singkat dari Ahmad Dahlan. Sejarah Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kaum Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 20 Desember 1912. Organisasi ini memajukan pengesahannya dengan mengirimkan status Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912 yang pada akhirnya disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Faktor yang menjadi latar belakang pendiriannya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketiga, Kyai Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dan berbagai macam pengaruh mistik yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme, hingga sekularisme. Tujuan Muhammadiyah dilakukan untuk mengarahkan masyarakat Islam agar lebih memahami prinsip Islam yang sebenar-benarnya, agar masyarakat Islam bisa menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Profil singkat Kyai Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1968. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang seluruhnya perempuan kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang yang ditemukan di antara Molo Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun pada periode ini. Soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan mata keyakinan serta cita-cita Muhammadiyah dan apa kandungannya, yaitu mata keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu suatu rumusan ideologi Muhammad yang mempresentasikan tentang hakikat dari organisasi Muhammadiyah, mempresentasikan tentang paham agama menurut organisasi Muhammadiyah serta mempresentasikan tentang misi yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Matang keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah sering disingkat dengan singkatan MKCH. Matang keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan hasil perumusan
yang terjadi pada tahun 1968 yang merupakan tahun pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah yang ke-27. Sedangkan isi kandungan Muhammadiyah: 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawi. Yang kelima, Muhammadiyah mengerjakan segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah. Soal yang keenam, jelaskan hakikat dan sifat Muhammadiyah yang Anda pahami. Menurut saya, hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan, gerakan dakwah, dan gerakan sosial kebudayaan. Sedangkan sifat Muhammadiyah yaitu: 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Soal ketujuh, apa tujuan dan fungsi dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Muhammadiyah, serta apa yang menjadi identitas dan asal pergerakannya? 1. Tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tadzih, pembaharuan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Al-Sholih. Fungsi utama dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga adalah sebagai pedoman utama untuk semua anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan organisasi. Identitas dan asas. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tadzih bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Soal yang ke-8, bagaimana sistem keorganisasian di Muhammadiyah yang Anda ketahui? Menurut saya, Muhammadiyah memiliki sistem organisasi yang terbentuk dengan proses yang panjang, merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen untuk mencapai tujuan di Muhammadiyah. Ada nama sistem paham yang memiliki 4 unsur penting, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, ajaran-ajaran hidup, dan yang keempat adalah langkah serta cara yang dilakukan untuk menempuh tujuan hidup. Muhammadiyah, sebutkan orton Muhammadiyah yang ada. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan diberi
hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu. Otonomon Muhammadiyah Aisyah. 1. Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, Naisyatul Aisyah. Yang ketiga, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang keempat, Ikatan Mahasiswa. Yang kelima, Muhammadiyah. Yang keenam, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang ketujuh, Hizbul Waqt. Soal yang ke-10. Apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lainnya? Yaitu salah satu yang membedakan organisasi Muhammadiyah dengan yang lainnya adalah pengkajian ekstra terhadap amalia warga Muhammadiyah agar sesuai dengan sunnah. Pengkajian jelimet ini dilakukan di salah satu majelis, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.